Apa itu venturimeter? Venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Kalau kita melihat di slide pada kesempatan kali ini, kita melihat ada pipa yang pertama ukurannya besar lalu mengecil, lalu membesar kembali. Nah, pada saat pipa masuk tersebut ada A-nya, ada luas penampangnya, ada kecepatannya, dan ada tekanannya. Ya. Nah, zat cair dialirkan melalui pipa yang penampangnya lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang penampangnya yang lebih sempit atau lebih kecil. Dengan demikian, maka kita akan melihat terjadinya sebuah perubahan kecepatan. Seperti kita pelajari sebelumnya, bahwa kalau misalnya penampangnya besar, lalu penampangnya mengecil, tentu dengan debit yang sama, kecepatannya akan berubah ya. Oke. Yang pertama kita akan pelajari terkait dengan venturimeter tanpa manometer. Oke. Ini adalah penampang dari venturimeternya. Ya, pertama penampang yang besar lalu kecil. Seperti kita pahami bersama dalam persamaan Bernoulli, di mana Z ditambah P per G ditambah V1 kuadrat per 2G. Ya, ini adalah rumus dari Bernoulli ya. Jadi untuk satu ada representasi dari posisi satu, ini posisi kedua, dan ini posisi ke N ya. Oke, lihat kondisinya. Jadi kalau misalnya ada dua pipa saja di sini, maka Z1 ditambah P1 per G ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 G plus V kuadrat V2 kuadrat per 2G. Oke, seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, misalnya untuk Z1 posisi 1 dan posisi 2, kedua sisi kita kalikan G. Maka persamaannya menjadi seperti ini. G Z1 plus P1 plus V kuadrat per 2 dan seterusnya. Nah, dari persamaan ini kalau misalnya kita lihat posisinya, karena posisi pipanya horizontal, maka tidak ada perubahan Z kan ya. Z-nya tidak ada perbedaan ya. Perbedaan ketinggian nggak ada di Z-nya. Antara Z1, Z2, dan Zn. Maka Z-nya bisa kita coret ruas kiri dan ruas kanan. Persamaannya berubah menjadi P1 plus V1 kuadrat per 2 sama dengan P2 plus V2 kuadrat per 2. Nah, jadi kalau persamaan nanti akan disederhanakan lagi, kita bisa mencari hubungan antara P1 kurang P2 itu jadi seperti ini. Ru per 2 dalam kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Ini persamaan pertama. Kalau misalnya posisi pipanya menanjak, bagaimana? Misalnya ruas yang kecil Z1 dan ini Z2. Posisinya menanjak. Maka kalau ada perbedaan Z1 dan Z2, maka persamaannya seperti ini ya, tetap ya. Z1 dan Z2 posisinya tetap sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan persamaan kontinuitas. Ya. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Qn. Di mana Q1 itu didapatkan dari perkalian antara A, yaitu luas penampang, dikalikan V, kecepatan. Makanya V2 bisa kita cari A1 per V1 per A2. Nah, persamaannya kalau kita sederhanakan lagi nanti bisa jadi seperti ini. Kalau misalnya V2-nya dimasukkan ke persamaan yang sebelumnya, ya. Ini persamaan yang ini dimasukkan V2-nya, makanya akan jadi sebuah persamaan seperti ini. Kalau kita cari persamaannya yang lain, maka P1 kurang P2 sama dengan RUGH, nanti akan didapatkan juga cara mencari V1, yaitu akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangin 1. Ini cara mencari V1. Jadi lihat ya, persamaan intinya adalah Z ditambah P1 per G ditambah V1 2 per 2G. Perhatikan bahwa posisi Z-nya horizontal. Bagaimana kalau Z-nya vertikal?
tentu dia akan tetap seperti ini. Tapi kalau horizontal, Z-nya bisa dicoret ya, karena saling mengurangi. Ru dan G-nya sama, Z-nya sama. Jadi ruas kiri dan ruas kanan bisa dicoret ya. Maka kita harus perhatikan ini ya. Ini posisi venturimeternya tanpa manometer, venturimeter tanpa manometer dengan posisi pipa horizontal ya. Contoh soal, sebuah alat venturimeter digunakan seorang siswa untuk mengukur kecepatan aliran dalam pipa. Ternyata perbedaan tinggi air pada pipa penampang besar dan kecil adalah 10 cm. Perbedaan ketinggiannya ya. Kalau kita lihat sebelumnya di sini, perbedaan ketinggiannya di sini. Ya, antara P1 per Rug posisi pertama dan P2 Rug yang kedua. Ini ada namanya H, perbedaan ketinggiannya. Jika perbandingan luas penampang besar dan kecil 3:1, A1 dan A2-nya 3:1, berapa kecepatan aliran pada penampang yang besar? Maka masukkan ke rumusnya yang ini, V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangin 1. Masukkan ke persamaan, 3:1 untuk penampangnya, G-nya kita masukkan 10 saja sebagai pembulatan, 9,8 kan biasanya. H-nya pindahkan ke ukurannya meter. Jadi 0,1 dikurangi 1. Hasilnya dapat 1/2 meter per sekon. Lalu kita masukkan ke persamaan kontinuitas, maka kita ketahui Q1 sama dengan Q2, maka V2-nya bisa dicari ya. Di mana Q itu adalah A1 kalikan V1, kalau Q2 A2 kalikan V2, Q-nya sama, maka bisa dicari persamaannya. Jadi masukkan A1-nya, V1-nya, dan A2-nya. Maka dapatkan 0,15 meter per sekon. Ini untuk soal pertama. Nah, ini sekarang venturimeter dengan manometer. Apa bedanya? Kalau sebelumnya kita melihat bahwa ini ada pipanya ya, yang ukurannya penampangnya besar, lalu ini ada ukurannya kecil, itu namanya venturimeter. Kalau manometer itu ada seperti selang ataupun saluran yang ukurannya seperti U, di mana di dalam selang tersebut terdapat fluida lain yang memiliki massa jenis yang berbeda. Kalau misalnya yang dialirkan ke dalam pipa itu adalah Ru, sedangkan yang di dalam manometernya adalah Ru aksen. Ini untuk menggambarkan bahwa Ru-nya berbeda ya. Nah, Ru aksen ini biasanya, Ru-nya itu biasanya kalau yang digunakan itu biasanya air raksa. Nah, jadi memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, jadi dia memiliki A1, V1, dan P1 tekanan yang berbeda dengan P2, A2, dan V2 kecepatan yang berbeda pula. Oke. Nah, bagaimanakah persamaannya? Persamaannya sama kayak tadi ya, Z1, P1 per Rug per V1 kuadrat per 2, ini dikalikan Rug semua ya, sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kalau misalnya Z-nya posisinya sama, bisa kita sederhanakan seperti ini jadinya. P1 plus Ru V1 kuadrat per 2 sama dengan P2 per Ru V2 kuadrat per 2. Ingat, ini posisi Z-nya sama ya. Posisi Z-nya di sini dan di sini. Pipanya horizontal. Kalau pipanya menanjak bagaimana? Maka kalau pipanya menanjak persamaannya sama seperti ini ya tetap ya. Oke. P1 kurang P2 sama dengan Ru GH kan ya. Karena ada massa jenis yang berbeda, maka Ru aksen dikurangi Ru. Nah, jadi akan ada perbedaan H-nya di sini ya. Nah, H-nya itu untuk masukkan ke persamaannya. Maka kita bisa juga mencari V1. 2 kalikan Ru aksen kurangin Ru, tutup kurung, kalikan GH per Ru, dalam kurung A1 per A2 kuadrat. Kurangin 1, diakarkan. Kalau ini nanti disederhanakan, persamaannya bisa jadi seperti ini ya. Nanti kan kalau kalian jabarkan lagi, sederhanakan, nanti akan dapat seperti ini. V1 sama dengan A2 akar 2 dalam kurung Ru aksen kurangin Ru, tutup kurung GH per Ru, tutup kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat tutup kurung.
Nah, rekan-rekan sekalian, nanti kita bisa mendapatkan V dan A-nya. Tetapi kalau dalam venturimeter juga kita bisa cari persamaan seperti ini. Bahwa Q itu sama dengan C kalikan A kalikan akar 2GH per M kuadrat kurangin 1. Ini dapat dari mana sih? Nanti kalau kalian jabarkan lagi dari persamaan Q sama dengan A kalikan V, ya, A kalikan V, ini A-nya di sini, ini V sebenarnya, kecepatan ini. Kalau kalian turunkan, nanti akan dapat persamaan ini, di mana H itu adalah P1 dikurangin P2 per Rho G, M sama dengan A1 per A2. Nanti akan dapat persamaan ini, V-nya. Lalu C ini adalah koefisien pengaliran venturimeter. Jadi kalau venturimeternya berbeda, nah akan ada koefisien yang berbeda. Jadi ini sebenarnya adalah turunan dari A kalikan V. Jadi rumusnya adalah C kali A kali V. V-nya itu ini. Akar 2GH per M kuadrat kurangin 1. Contoh soalnya. Pipa venturimeter yang memiliki luas penampang masing-masing 8 kali 10 pangkat min 2 meter persegi dan 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi digunakan untuk mengukur kelajuan air. Jika beda ketinggian air raksa di dalam kedua manometer adalah 0,2, 0,2-nya dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kelajuan air tersebut. Ru raksanya 13.600 kg per meter kubik dan ru air 1.000 kg per meter kubik. Nah, maka kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus, maka kita akan dapat P1-nya adalah 0,44 meter per sekon. Contoh soal yang kedua. Sebuah alat venturimeter yang dipasang mendatar, nih, pasangnya mendatar ya, berarti tidak ada perbedaan Z antara Z1 dan Z2. Z pada ukuran luas A yang besar dan A-nya yang kecil. Ya. Mengukur aliran minyak. Nah, fluidanya bentuknya minyak. Yang kerapatan relatifnya 0,9. Ru-nya 0,9. Mengalir dalam pipa bergaris tengah 75 milimeter. Bila perbedaan tekanan antara mulut dan tenggorokan sebesar 34,5 kilonewton per meter persegi dan perbandingan luas penampangnya M sama dengan 4, hitunglah besarnya aliran bila koefisien pengaliran C sama dengan 0,97. P1 kurangin P2 sama dengan 34,5 kali 10 pangkat 3 ya. Karena ini tadi kilo ya, satuannya kilonewton. Per Ru kalikan G. 0,9. G-nya kita masukkan 9,81 kali 10 pangkat 3 ya. Sama dengan 3,92 meter ya. Ini nanti kalau apa namanya, kenapa beda 10 pangkat 3 ini karena menyamakan satuan ya. Oke. Lalu A1-nya dicari 1/4 pi D kuadrat sama dengan nanti dapatnya 0,00441 meter persegi. Nah, nanti dimasukkan ke rumus, C-nya 0,97, H-nya dapat, H-nya dapat, M2-nya nanti dicari juga. M-nya sudah ada di sini 4 masukkan. Nah, nanti dapat persamaannya dari persamaan tersebut hasilnya 0,016106 meter kubik per detik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.